ada perasaan nih sama Karin. Lo lihat aja tuh bentuk mukanya si Rifki, ekspresinya lempeng-lempeng aja. Setuju, setuju. Bella main setuju-setuju aja hidupnya padahal main HP. Ya, tapi nih ya, Rifki kayaknya karena kelamaan jomblo kali, jadi nggak peka. Ya nggak sih? Aduh Ani, belum juga ada setahun. Masa secepat itu sih? Kayaknya Rifki pasti belum bisa lupa sama masa lalunya deh. Makanya dia tuh selalu pakai alasan kalau dia tuh mau fokus kuliah mulu. That's good. Yeah. Okay? All right. Come on, let's go. Okay. Yeah, okay. All right. Mbak. Saya boleh titip helm saya taruhin di motor saya nggak? Boleh. Motornya di sebelah sana tuh yang hitam gede. Iya. Ya, makasih ya. Ya. Di parkiran tadi kayak mobil Giska. Ih, rajin banget tuh cewek tiap hari nongkrong di kafe ini. Tuh cewek barbar ternyata nggak ada juga di dalam. Berarti tadi bukan mobilnya Giska. Hehehe, ngapain gua ngurusin Giska? Ya terserah dia dong, mau dia di sini atau enggak. Mending gua fokus aja ngurus masalahnya kabel band. Mamae, ini kenapa toh? Kenapa kotoran punya bapak negara itu lama sekali kasih kabar? Makanya, malah Pak Regar belum ngasih rabak lagi. Sabar. Aduh, Iya itu maksudnya. Aduh guys, gue jadi ikutan deg-degan nih. Aduh, udah dong guys, tenang dong. Jangan kayak gini ya. Please banget. Gue yakin banget nih ya. Rifki sama Pak Regar itu bisa ngeyakinin Pak Sam. Tune Up Cafe itu pasti bakal nyesel banget kalau ngepasin kabel band. amin dah. Amin. Padahal nih ya, band kita nih baru aja mau eksis lagi. Ada aja halangan, heran gua. Tapi masa iya sih ada yang sengaja buat ngejegal kabel band dari Skyline? Hei, mamae. Ada yang kusut tapi bukan cucian nih. Jadi apaan tuh, Mas? Kayaknya lebih kusut sih ini. Nih, tuh lihat muka-mukanya. Kusut banget. Mukanya kusut-kusut. Apalagi yang botak tuh paling kusut. Sudah, lebih baik toh. Kamu orang bertiga ini nggak usah cari gara-gara di sini ya. Ini kata orang semua punya mood lagi nggak bagus, lagi jelek. Yang ada nanti, kamu orang habis seperti kentang tumbuk. Enak tuh. Hah? Mau? Hah? Lebih baik sekarang kamu orang bertiga cabut. Caps pakai kamu orang bertiga punya kaki itu. Kalau nggak bisa, tuh ambil kamu orang bertiga punya motor, terus caps pakai kamu orang punya motor masuk ke kamar. Takut sekali kita. Seker. Bang bisa nggak sih kalian gak usah gangguin kita? Udah pergi aja sana. Kalau di sini tuh buat polusi udara. Ani, Rima, Bella, lu ngapain di sini ya? Malam-malam gabung sama cowok lu pada. Suka-suka gue lah, gue laki, mau apa lu? Nona Bella ini nona pacar kesayangan beta. Ya kalau dia ada di sini, ya udah pasti pacaran dong. Pacar. Gimana sih? Iri ya. Bilang bos. Gua bilang juga lu ke Pak Tarno biar lu semua diusir dari sini. Mohon maaf banget nih ya, geng alay. Kita semua di sini udah izin. Jadi kayaknya kalian deh yang bakal diusir. Oh, udah easy. Mau ngehibur kabel band yang lagi galau, lagi sukut. Lagi galau banget ya. Agik! Guys, mereka semua itu lagi H kuadrat C. Apaan tuh? Harap-harap cemas. Tuh, mukanya cemas semua tuh, cemas tuh. Apalagi yang botak paling cemas ya. Wak. Oik. Apa? Lo bertiga tahu dari mana kalau kita lagi galau? Hah? Dari tadi. Lo juga, Man. Kalau tiba-tiba bisa tahu kita lagi ada masalah? Apa jangan-jangan kalian buat masalah? Jawab, kenapa diam? Oh, jangan-jangan emang lo bertiga yang udah bikin ulah sama kabel band?
pihak kafe mendapatkan ancaman yang serius. Maaf Pak, kalau boleh tahu ancaman yang serius itu ancaman apa ya? Ada yang mengirim ancaman berupa teror ke kafe kalau membiarkan kabel band terus-terusan tampil di sini. Untuk lebih detailnya, nanti akan dijelaskan sama owner kita langsung, yang akan diwakili sama keponakan Pak Brandon langsung, Pak. Berarti bisa nggak kalau sekarang kita ketemu sama ponakannya Pak Brandon yang tadi dijelasin? Bisa? Kalau sampai ketahuan sama Tasya, hah? Wah fix lo kelar sih. Kalau sampai Tasya tahu kalau lo bohongin dia. Ya nggak? Ya juga sih. Tuh. Ya, gue baca deh novelnya sampai habis. Tapi yang jadi masalah itu resensinya, rangkumannya gimana dong? Denger ya, resensinya gue udah bikin, tapi belum kelar. Jadi antar tugas lo adalah, lo tinggal kelarin sendiri aja. Dan filenya, gue kirim via email. Udah gitu aja. Jadi karena masalah ancaman yang serius didapat oleh kafe, ini bener-bener merugikan Tune Up Cafe. Harus ada satu keputusan yang dibuat nih. What decision? Jadi pihak kafe akan coba untuk seleksi ulang band-band yang sebelumnya pernah perform di sini juga. Nanti yang terbaik akan dapat kontrak eksklusif untuk tampil di sini 3 kali seminggu. Emangnya nggak ada kebijakan yang lainnya? Untuk sementara ini jalan terbaik yang bisa gue kasih, Ki. Meskipun belum tahu juga sih siapa pelaku peneroran tersebut. Pihak kafe curiga ini merupakan ulah salah satu band yang sebelumnya perform sebelum Kabel Band. Nggak, tapi gini. Memangnya kontrak band yang sebelumnya Kabel Band ini belum selesai gitu, belum kelar? Menurut Om Brandon sih cuma ada sedikit permasalahan kemarin. Tapi kita nggak mau asal nuduh. Makanya seleksi ini dibuat supaya mencegah adanya fitnah. Toh kan kalau misalkan emang ada yang bagus, Kabel Band bagus, Kabel Band yang dapat. To make it all fair. Giska, sorry to say this. Saya ini kan manajer Kabel Band, ya. Nah, saya tuh punya beban, tanggung jawab kepada Kabel Band. Karena sebelumnya saya udah tanda tangan kontrak dengan Tune Up Cafe. Kalau kontrak ini diputus atau dibatalkan, berarti Kabel Band sebagai pihak yang dirugikan dong. Saya paham Pak Regar. Saya minta maaf saya nggak bisa banyak bantu di sini. Keputusan tadi juga dibuatnya kan karena emergency. Cuman saya rasa saat ini harus sigap ambil jalan tengah. Dan keputusan ini terbaik juga untuk keamanan kafe maupun kontrak dengan Kabel Band. Omongan Giska ada benarnya juga sih. Gue salut karena Giska bisa memposisikan dirinya di tengah-tengah. Dia juga nggak serta-merta mendepak Kabel Band dari sini. Gak nyangka kalau cewek barbar ini bisa juga bersikap bijak dan profesional kayak gini. Elegan dan juga smart. Jauh banget dari image Giska sebelumnya. Gimana Ki? Lo ada masukan nggak? Feel free to speak up kok. Rifki? Ki? Apaan sih, Pak? Oh, ya. Gue ikut aja. Mana yang terbaik aja? Jadi sepakat ya sama keputusan tadi? Sepakat. Nice. Aduh, tapi kayaknya ini nggak mungkin deh kalau gue ngechat Rifki. Tapi gue khawatir banget sama dia. Soalnya kayaknya masalahnya geng kabel lumayan besar deh. Atau gue telepon Riva aja. Halo, Pak. Rifki udah pulang belum ya? Rifki sampai jam segini juga belum pulang. Anak-anak juga belum ngabarin mereka gimana keputusannya. Gitu ya, Pak. Ya udah deh. Sorry banget ya, Pak. Harus ganggu lo dengan pertanyaan yang gak penting kayak gini. Gak apa-apa dong. Santai aja kali. Lagian juga sikap lo kayak gitu udah so sweet banget lagi.
cemasin sawi bocil gue. Ada-ada aja deh lu, Ripe. Kok lu bisa manggil nama gue kayak gitu? Tau dari mana? Iya, soalnya waktu itu gue sempet denger si Ani tuh manggil lo Ripe. Kan kalian tuh deket banget ya, kayak udah gak ada jarak gitu. Seru deh ngeliat persahabatan kalian. Ya ampun, lo kan sekarang juga udah jadi bestie gue. Karena lo itu sekarang udah menjadi gebetan sahabat bocil gue. Lo tuh dapat informasi dari mana sih kayak gitu? Ya ampun, gosip dari mana sih? Ya bisa jadi kenyataan dong, ya kan? Ya mungkin nggak tahu kapan nih ya jadinya. Tapi bisa jadi. Thank you banget ya, Riva. Iya, sama-sama Karin. Bye. Bye. Pak, lo teleponan sama Karin? Iya. Ya, Karin khawatir sama Rifki. Ya mungkin udah ada perhatian-perhatian kecil gitu loh sama Rifki. Bentar lagi juga mereka saling jatuh cinta, terus mereka jadian. Gak yakin gue. Kok lo bisa gak yakin kayak gitu sih sekarang? Kenapa lo jadi ragu kayak gini coba nih? Harusnya lo tuh seneng dong sekarang Bapak Negara itu udah punya calon. Lo harus bisa lihat dia tuh bahagia gitu. Harusnya lo happy dong, gimana sih? Rifki kayaknya belum ada perasaan deh sama Karin. Lo lihat aja tuh bentuk mukanya si Rifki, ekspresinya lempeng-lempeng aja. Setuju. Bella main setuju-setuju aja hidupnya padahal main HP. Ya, tapi nih ya, Rifki kayaknya karena kelamaan jomblo kali, jadi nggak peka. Ya nggak sih? Aduh Ani, belum juga ada setahun. Masa secepat itu sih? Kayaknya Rifki pasti belum bisa lupa sama masa lalunya deh. Makanya dia tuh selalu pakai alasan kalau dia tuh mau fokus kuliah mulu. Ya nggak? Ani Ramendani, ya ampun, udahlah, lo nggak usah bahas-bahas masa lalu, itu udah masa lalu. Sekarang kita fokus gimana caranya itu Rifki sahabat gue, bapak negara kita semua, itu bisa buka hati kembali dan bisa mencintai orang yang cinta juga sama dia. Masuk Ripe! Riva! Oh sekali lagi lo Ripe lo. Bel, masuk Bel! Masuk. Ini masuk setuju. Lu tuh ya pacaran sama Nadif. Satu kosan seatap masih aja chatan lewat WA. Ada ya kelakuannya orang bucin tuh kayak gitu, geli gue. Ya kan nggak apa-apa dong. Ani ngira gue chattingan sama Mama. Padahal nih sama temennya si Semangka. Aduh, ini si Melon hobi banget sih bikin huru-hara. Mana di sini ada Ani sama Riva lagi. Bisa gawat dong kalau mereka tahu Melon nyamperin gue ke sini. Bel, kenapa sih? Muka-mukanya kebelet kangen sama si Nadif. Gue ngantuk banget guys. Gue balik duluan ya. Bye. Pak Regar minumnya sampai 2 gitu, Pak? Namanya servis. Giska, harusnya kamu nggak perlu repot-repot begini. Pakai nyiapin makanan segala. Saya kan jadi enak ya, Pak? No. Hah? Apa dong? Jadi enak. Banyak banget. Oh. Ya nggak apa-apa dong buat Pak Regar. Waduh. Ya nggak Pak? Ya, thank you. Ini mah terlalu keenakan ya, Pak? Tadi lu kenapa nggak fokus? Khawatir ya sama band lo? Enggak. Gue tuh cuma gak nyangka aja, masih shock gitu gue. Karena gue kira Giska yang selama ini gue kenal, tukang rusuh, cewek barbar yang sukanya tuh bikin masalah terus sama gue. Tiba-tiba kita